beribadah. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, di bulan Maret ini kita berbicara tentang yang namanya fondasi iman yang kuat. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa setiap tema yang sudah diberikan ini akan membawa kita semakin melekat sama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kalau bicara soal yang namanya tema ini, fondasi iman yang kuat, kita sangat ingat Pak Ibu sekalian, Tuhan Yesus pernah mengajarkan dua macam dasar. Yang dibangun di atas itu adalah rumah, tetapi bukan cerita rumahnya, tetapi ceritanya adalah fondasinya. Yang bijaksana bangun rumahnya di atas apa? Karang. Dia nggak pernah mikir nanti satu saat akan ada banjir. Tetapi setidaknya dia bijaksana. Dia sudah pikirkan untuk masa depan. Waktunya bisa lama. Bangun di atas batu karang bisa lama. Tapi dia sudah memikirkan. Tapi ada juga yang bodoh, maunya cepat, mau murah, mau praktis. Dia bangun di atas pasir. Dan itu tidak kuat Pak Ibu sekalian. Kalau bicara soal fondasi, itu bicara di situ kekuatan, betul ya Pak Ibu ya. Kalau bicara soal fondasi, nah kalau bicara lagi soal yang namanya fondasi iman yang kuat, kita juga pasti akan diingatkan lagi tentang yang namanya apa Pak Ibu sekalian, tentang yang namanya satu hal, tentang namanya iman sebesar biji sesawi. Ini bicara soal yang namanya iman Pak Ibu sekalian. Tapi saya juga percaya Pak Ibu sekalian, ketika dikatakan iman sebesar biji sesawi, bukan karena Tuhan Yesus tidak memperhatikan apa-apa. Ternyata begini Pak Ibu sekalian, kalau mau nanam, kalau mau bertanam supaya kita dapatin hasil, mau tidak mau kita harus menanam bijinya. Betul ya? Beberapa pohon kita lihat ada pohon yang ditanam bijinya Pak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, bicara soal biji sebesar sesawi itu, Pak Ibu, itu adalah cikal bakal pertumbuhan. Bicara tentang namanya cikal bakal pertumbuhan, makanya ketika ada perumpamaan tentang penabur, yang dimakan burung itu adalah benih yang ditabur, yang jatuh di jalanan, yang di pinggir jalan, maka burung datang langsung memakannya. Kenapa kok benih yang dimakan? Karena saya yakin pasti burung itu bilang apa? Ini yang enak. Betul nggak Pak Ibu? Padahal di sebelah kiri kanannya mungkin ada batu, tapi batu nggak enak Pak Ibu. Walaupun batunya sama-sama kecil, sebesar benih, itu nggak enak. Pak Ibu, saya punya tetangga, itu pelihara burung banyak banget. Tentu kalau setiap pagi dia pasti kasih makan burung-burungnya seluruh orang karyawannya. Saya sering ngeliatin, ada yang membersihin kandang, ada yang apa dan gitu. Dan saya ngelihat setiap sore, rata-rata setiap sore, banyak burung gereja, banyak burung-burung yang lainnya. Bahkan saya melihat ada seperti kayak burung, bukan dibilang tekukur, ada satu lagi bukan burung darah ya. Itu banyak di depan situ. Sore-sore pasti makan. Saya dugaan saya pasti ada yang berantakan, yang tersiram air bekas-bekasnya dan dibuang sama majikan itu, udahlah dibiarkan. Dan saya tahu Pak Ibu sekalian, burung tidak akan salah. Yang dia caplok, yang dia patokin apa? Makanannya. Bisa bentuknya benih-benih kecil-kecil kayak pur, sisa pur. Ada lagi yang kayak kalau saya bilang kayak yang sering dikasih air itu, terusnya dia mengembang itu namanya apa ya, yang warnanya hitam kalau dikasih air, selasi, kayak selasi tapi belum dikasih air ya, makanan burung kurang banyak. Saya percaya begini, yang dimakan pasti enak, yang dimakan ada isinya. Dan ingat, kalau itu jatuh ke dalam tanah, dia pasti akan bertumbuh. Bukan makanan proses ya. Kalau biji-bijian itu pasti akan bertumbuh. Firman Tuhan yang ditabur, firman Tuhan yang disampaikan, kalau kita nggak simak sungguh-sungguh, itu bisa dicuri sama iblis. Karena di dalamnya ada kehidupan. Makanya dia curi supaya kita tidak beroleh
hidupan. Kalau bicara soal fondasi iman yang kuat, nah, sudah jelas sampai sini Pak Ibu sekalian. Kalau kita bicara tentang fondasi iman yang kuat, nah apa itu iman? Buka Alkitab kita, Ibrani 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Dengan suara kuat katakan sama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini adalah iman. Penulis Ibrani menuliskan seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau Anda lanjutkan baca Ibrani 11, di situ banyak tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, yang hidupnya melekat sama Tuhan, yang ditulis nama mereka karena iman. Disebut namanya. Berarti dari kehidupan mereka punya hubungan yang melekat sama Tuhan. Sampai bawah, sampai ayat yang terakhir pun di dalam Ibrani 11 itu dituliskan karena iman. Hidup itu tetap berpaut dan mengasihi Tuhan. Dan hari ini, sore hari ini, bicara tentang fondasi iman yang kuat. Berarti bukan sesuatu yang dadakan, bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi, tetapi saya mau meyakini ini semua proses. Bilang sama-sama, ini semua proses. Pak Ibu, kalau dibilang iman yang kuat, berarti harus ada buktinya. Siapa yang mau dibilang tidak ada buktinya? Pasti ada buktinya. Kalau Anda ngelihat kayak begini bentuknya emas, ya, kayak bentuknya emas, Anda kan mesti bawa ke tukang emas, betul ya? Kalau tukang emas mungkin tahu ini emas atau bukan. Tapi kalau mau dibilang asli nggak nih, benar nggak nih, dia mesti di mana? Mau tidak mau kan cuma digosok, nanti dibakar. Karena di dalam itu belum tentu murni emas semua, yang namanya cuma bukan. Tapi ketika dibakar dengan panas yang bukan main-main, Pak Ibu sekalian, itu akan menghasilkan keluar yang namanya emas. Jadi mau nggak mau, kalau bicara tentang fondasi iman yang kuat, hari ini juga saya harus katakan sama kita, bukan yang manis-manis aja nih yang kita dengar, tapi satu saat ada yang namanya ujian, ada yang namanya supaya kita semakin keluar cemerlang, semakin kita terlihat di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Harus mungkin ada yang namanya proses itu. Kalau bilang fondasi iman yang kuat, sebuah fondasi itu perlu dites, Bapak Ibu sekalian. Kalau dibilang larangan truk nggak boleh lewat, harus ada buktinya, harus dites, Pak Ibu sekalian. Harus semuanya itu ada yang namanya prosesnya. Pak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, jangan takut, jangan ragu. Karena saya percaya Tuhan gak pernah kasih pencobaan yang melebihi kekuatan kita, amin. Dia gak mau pengen melihat kita susah, pengen aku melihat dia susah, aku pengen melihat dia sengsara, enggak. Pasti Tuhan tetap pagari hidup Anda dan hidup saya. Nah, bicara soal yang namanya iman ini, ya itu juga bicara soal yang namanya percaya kita. Anda ada di sini, Anda beribadah, tentu Anda punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan? Amin. Bukan tiba-tiba Anda bilang, loh kok saya ada di sini ya? Ini tempat apa ya? Loh kok saya ada di sini? Kok saya bisa kumpul ya? Lah itu namanya hilang ikatan. Tapi kalau kita tahu kita sedang beribadah kepada Tuhan, kita sedang mencarinya, kita sedang sama-sama dulu beribadah, mencari hadirat Tuhan. Yuk buka Alkitab kita, Roma pasal 10. Bukan dulu Alkitab kita, Roma pasal 10. Nanti kita bacanya dari ayat 4 sampai 15, tapi saya ambil intisarinya di ayat yang ke-8. Judul perikopnya adalah kebenaran karena iman. Baca sama-sama Roma pasal 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman
yang kami beritakan. Ayat selanjutnya, di ayat selanjutnya ayat 9-10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika kita membaca ini di ayat 8, 9, 10, dimulai dengan perkataan firman itu dekat kepadamu. Tapi setelah kita baca sekali lagi, dibilang firman itu di dalam mulutmu dan di dalam hati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di ayat 9 dan di ayat 10 cuma dikatakan seperti ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, saya garis tebalin nih, ya, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Baca yang di sini 1, 2, 3, maka kamu akan diselamatkan. Saya mau sampaikan konsep keselamatan. Itu tidak rumit, Bapak Ibu sekalian. Itu tidak rumit-rumit lagi. Anda cukup mengaku Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan di dalam hatimu apa? Percaya. Firman Tuhan lanjutnya, kamu diselamatkan. Enak. Tapi seringkali orang bilang gini, jadi orang Kristen nggak boleh merokok, jadi orang Kristen nggak boleh judi, jadi orang Kristen nggak boleh minum. Kita maunya kita maunya bininya dua, tapi suami istri kita kalau bilang saya boleh punya suami dua, nggak boleh. Tapi boleh punya bini dua, bilang begitu. Coba kita pikirin. Boleh nggak? Boleh ini nggak? Boleh itu nggak? Ya boleh di sini nggak? Boleh di situ. Ibu sekalian, kalau namanya nggak boleh merokok, nggak boleh minum minuman keras, mungkin begadang apa segala macam, itu kan buat kesehatan. Dan kita mau masa tua kita bahagia, amin. Iyalah. Kita mau masa tua kita di dalam kebahagiaan. Maka oleh sebab itu kan juga ngajarin hal-hal yang baik. Jadi yang bikin rumit itu sebenarnya pikiran kita. Jadi Pak Ponder boleh Pak, saya boleh dukung apa segala macam. Jadi nanti cari yang baik di hadapan Tuhan, amin. Benar? Kalau duitnya nggak mampu, duitnya masih istilahnya suka, ya nggak usah yang seperti itu, tinggalin saya bilang. Nanti kalau duitnya banyak bagaimana? Ya udah nggak usah tertinggal. Nanti kamu akan terbiasa dalam kehidupan yang baik. Setuju ya Pak Ibu ya? Nggak usah kita penasaran. Pak Ibu saya mau ngomong nih, kemarin beberapa minggu yang lalu saya berjumpa dengan seorang hamba Tuhan di ibadah pagi di gerejanya orang lain. Dan dia bilang, saya aktif di bidang pelayanan kunjungan ke penjara. Dia bilang begitu. Saya pikir penjaranya yang besar-besar, Cipinang, kayak begitu ya. Tapi dia bilang enggak, itu cuma penjara polsek sama polres. Jadi polres dulu yang kecil ya Bapak saya ya. Baru setelah polres ke polsek, dari polsek ke polda. Kalau nggak salah lompatannya dari polda baru nanti. Dia kunjungan ke tempat-tempat itu. Dan rata-rata yang dikunjungi adalah, saya bilang, orang-orang Kristen. Karena ditanya sama polseknya kebetulan dekat, punya hubungan, polresnya dekat. Jadi ditanya, ada nggak yang masuk penjara yang kalau ada, saya ingin layani dia supaya dia tetap bertumbuh dalam iman. Itu adanya tidak menjauhkan kamu dari Kingsang, Pak Ibu sekalian. Saya juga melihat bahwa mungkin di daerah sini, di Taman Sari juga ada orang-orang yang masuk penjara. Tetapi rata-rata Pak Ibu sekalian, rata-rata kalau mereka masuk ke dalam situ, pasti yang ada yang namanya pembelaan diri. Tapi yang dia bilang, tapi yang anehnya, yang uniknya Pak, ketika saya sedang melayani orang-orang yang ada di situ, yang lain, yang bukan ikut nimbrung juga, dia bilang, Pak, doain saya. Pak Ibu lihat ya, kalau dalam himpitan semua orang pasti ingat akan Tuhan. Pak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan,
cuma dengan mulut mengaku, ya, dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia daripada orang mati, maka kamu diselamatkan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, balik ke ayat 8. Firman itu dekat kepadamu. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan, firman itu dekat. Apa artinya ini, Pak? Kalau ada di dalam mulut dan di dalam hati, berarti firman itu sudah tinggal di dalam kita. Kalau di luar, ya seperti di luar. Tetapi kalau saya garis bawahi firman itu dekat, berarti tak berjarak. Dalam mulut, dalam hati. Tadi pagi saya juga khotbah hal ini. Bicara soal firman itu dekat. Seberapa jarak dekat? Seberapa jarak dekat? Hari ini kalau Anda bilang jalan ke Olimo, jangan, itu jaraknya dekat atau jauh? Buat orang malas bilang, jauh banget kalau ke Olimo. Ya benar nggak? Kalau yang malas nih, jauh banget. Kalau jalannya rame-rame ya, kalau jalannya rame-rame nih, ke Olimo nggak berasa, Pak. Kalau jalannya sendiri berasa. Apalagi nggak ada bersama matahari mau terbenam. Wah, disorot terus. Ya, bisa keringetan. Tapi Pak Ibu, jarak itu terkadang kita punya hitungan sendiri masing-masing. Saya punya teman-teman yang ibadahnya di Jakarta Selatan, tapi rumahnya di Jakarta Utara. Ada yang ibadahnya di Jakarta Utara, di Jakarta Selatan, rumahnya di Jakarta Utara, sama-sama di Kelapa Gading. Yang satu tinggal di Kelapa Gading tapi pelayanannya di Tendean. Yang satu lagi punya rumah di daerah Tebet tapi pelayanannya di Kelapa Gading. Dan dia penuh. Unik ya kita ya, bisa Tuhan tempatin di situ. Jaraknya jauh Bapak Ibu sekalian. Karena macet kalau saya bilang kalau hari-hari biasa. Kalau saya juga sama. Saya bilang cerita begini. Pada waktu satu saat, satu malam kami makan sama Mbak Tuhan, makan kue di daerah Taman Palem. Begitu makan udah malam, udah gelap, udah nyaris mau bubaran. Teman saya ini ngeliatin saya aja. Dia bilang ini, terus kasihan, mesti pulang ke daerah Mangga Besar. Dia pikirnya gitu karena gerejanya dia di arah Mangga Besar. Kasihan bener ini di Mangga Besar. Pak nggak kemalaman? Saya bilang enggak, bilang gitu. Rumahnya jauh kan Pak Mangga Besar? Enggak, rumah saya di Citra 2. Saya bilang kaget dia. Loh, rumahnya di Citra Garden 2 dekat kalau dari Taman Palem sampai ke Citra 2 dekat. Bapak rumahnya di mana? Saya di Puri Pak, pelayanannya di daerah Puri, gereja Puri. Saya bilang dalam kalau mau balapan sih bisa nih nyampe rumah. Masih saya menangin duluan. Jarak Pak Ibu sekalian, jarak itu kelihatannya jauh. Saya dari tempat saya ke tempat sini 40 menit Pak Ibu kalau hari Minggu. Itu pun kalau lancar jaya 40 menit. Mau pagi berangkat 40 menit, kalau sore kurang lebih lambat dikit. Apalagi kalau sore-sore seperti ini, orang-orang pada keluar dari rumahnya untuk beli yang namanya persiapan untuk buka. Lebih padat lagi Pak Ibu. Kalau Anda masuk ke gang lebih padat lagi, lebih ramai. Tapi soal yang namanya jarak, seringkali kita berpikir bahwa dekat, jauh, dekat, jauh. Ini masalah yang firman Tuhan itu dekat padamu. Alkitab sendiri yang mengatakan firman Tuhan itu dekat kepadamu. Jadi hari ini jangan biarkan firman ada di luar. Kalau Anda ingat khotbah minggu yang lalu, ketika firman itu ada di luar berarti rumah itu kosong. Kalau kosong siap di mana? Siap dibaca lagi sama sampai kuasa kegelapan dan dia undang menuju roh yang lainnya. Jadi firman tidak boleh jauh daripada hidup kita. Firman tidak boleh keluar daripada hidup kita. Firman harus melekat di dalam hidup kita. Kalau dikatakan di mulut artinya apa? Diucapkan. Problem ada masalah dan pergumulan yang Anda ingat adalah apa? Apa firman yang mungkin pernah Anda dengar, Anda gak hafal mati mungkin. Tapi Anda tahu letaknya ada di mana, kata-katanya di mana, dan itu menguatkan. Saya berharap
Hidup Anda juga dipenuhi seperti itu. Dan di dalam hati, ketika di dalam namanya ada guncangan atau apapun yang kita alami, dia otomatis ada di dalam. Karena apa? Dia sudah menyatu dengan hidup kita sekalian. Pak Ibu, firman itu dekat di hati. Firman Tuhan itu dekat kepadamu. Kita mengatakan seperti ini di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Firman itu dekat kepadamu. Yosua pasal 1 ayat 8. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Posisi mereka sudah masuk, Bapak Ibu, mereka sudah di dalam perjalanan, sudah sangat dekat dengan dalam perjanjian. Kalau dibilang engkau berhasil dan engkau akan beruntung, kan di sekitar mereka itu ada alam yang sangat-sangat ganas, di mana ada binatang buas, di mana ada yang namanya kematian, di mana ada yang namanya orang-orang yang bisa menjarah tiba-tiba, dan mereka harus masuk. Ketika firman itu dekat kepadamu, firman Tuhan mengatakan demikianlah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tidak ada seorang pun dari kita kepingin yang namanya ibadah sial. Itulah betul Pak Ibu sekalian. Betul. Saya pun sebagai hamba Tuhan, kita pikir pasti kalau bisa hidup yang nyaman, nggak mau yang namanya sakit, nggak mau namanya itu. Ayo kita andalkan Tuhan senantiasa. Tetapi kalau Anda baca sekali lagi dari atas, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah apa? Siang dan malam. Tak diberi kesempatan untuk hidup menjauh daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya pondasi iman kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kalau Anda tidak pernah merenungkan firman Tuhan, maka pondasi iman perlu dipertanyakan. Tidak dibangun di atas batu karang, tetapi dibangun di atas pasir. Ketika hujan datang, banjir datang, ketika air bah datang, rumah itu akan mengalami kerusakan yang besar. Ketika rumah itu dibangun di atas pasir, Pak Ibu sekalian, pondasinya tak kuat. Tetapi ketika kita merenungkan firman itu siang dan malam, dan bertindak hati-hati sesuai dengan segala apa yang tertulis di dalamnya, Anda baca, Anda renungkan, dan Anda lakukan, maka hidup kita di dalam naungan Tuhan, perjalanan kita akan apa? Berhasil, dan engkau akan beruntung. Tak peduli apa siomu, tak peduli apa bintangmu, tak peduli tahun kelahiran. Kalau kita melakukan sama Tuhan, kita beruntung. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan, saya mau hidup di dalam firman. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Ulangan pasal 6, baca sama-sama. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya apa? Berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Di ayat 10:8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini dilakukan oleh orang Israel. Itu menurut Pak Ibu sekalian. Apakah mereka setia? Iya, pada waktu itu. Tetapi ketika generasi-generasinya sudah mulai lalu, anak-anak keturunan selanjutnya, mereka tidak hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Karena mereka mulai menikah atau kawin sama orang-orang penduduk asli Kanaan. Dari sisa-sisa itu, maka keturunan-keturunan mereka masuk adat budaya-budaya yang baru, menggantikan yang namanya Taurat, menggantikan yang namanya ibadah-ibadah syukur mereka, menggantikan perlahan-lahan. Itu juga yang menjadi penyakit Raja Salomo. Ketika dia menanawi banyak ratu-ratu yang lain, mereka punya liturgi ibadah mereka sendiri-sendiri. Dan yang namanya siapa? Salomo ikut serta di dalam ibadah itu.
dia bersama-sama di dalam ibadah. Bapak yang kasih dalam Tuhan, ayo bawa hati kita melekat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau Alkitab katakan tadi haruslah, ya, engkau perhatikan dan mengajarkannya berulang-ulang. Mengajarkannya apa? Berulang-ulang. Jadi firman itu dekat dalam hidupmu. Firman itu dekat dalam hidupmu. Makanya fondasi iman itu kuat kalau firman dekat di mulut kita. Amin. Saya percaya ketika Anda melakukan ini dan diajarkan kepada kita sekalian, maka kita boleh selalu. Selain daripada itu, dan mulutmu dan di dalam hatimu. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan, ketika saya membaca ini, firman Tuhan itu di dalam mulutmu dan di dalam hati. Nanti tanggal 8 Maret, tanggal 8 Maret, gereja ini akan membaptis 4 jiwa. Itu Pierre, Livia, satu lagi yang namanya Jesse, yang satu lagi namanya Valerie. Anak-anak muda, mereka sudah menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mengucap syukur. Bapak Ibu sekalian, perhatikan, baptisan air itu tugasnya gereja. Jadi Anda yang mau dibaptis harus dibaptis oleh gereja. Karena ada satu lembaga yang menaungi, dan itu kami mengatakannya sebagai yang namanya itu namanya sebagai nanti saya sampaikan ya. Pokoknya ada baptisan yang dilakukan sama gereja. Intinya seperti itu. Ini Pak Ibu sekalian. Ketika Anda tahu mau mengenal sungguh-sungguh kepada Tuhan, salah satu lambangnya adalah dibaptis secara selamat. Karena itu teladan Tuhan. Tapi Pak Ibu sekalian, yang Anda jemaat bisa lakukan itu adalah memperkenalkan kasih Tuhan. Nanti setelah mereka mengenal kasih Tuhan, bawa ke gereja dan mereka akan semakin bertumbuh. Dan orang yang dibaptis itu bukan titik tertingginya dalam imannya mereka. Tapi saya mau bilang itu adalah langkah awal. Jadi keempat orang yang akan dibaptis, mereka adalah masuk di dalam langkah awal iman mereka. Supaya apa? Kalian akan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Ya, kamu akan semakin bertumbuh mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, Pak Ibu, kalau yang dilakukan sama kita sekalian bisa seperti ini. Saya cerita ya Pak Ibu. Jadi orang-orang yang dibaptis di sini di dalam baptisan air, kami selalu bertanya sama mereka, sudahkah kamu menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Inti ceritanya Pak Ibu, inti ceritanya kami mengajak mereka supaya ikut berdoa sama seperti yang kami ucapkan. Inti dari pembicaraan itu mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah penguasa tunggal dan minta Tuhan Yesus masuk dalam hatinya dan di dalam hidup mereka. Hidup mereka itu di dalam, istilahnya di dalam naungannya Tuhan. Seperti itu. Saya gembala mau mengajarkan kepada kita sekalian, jika satu saat Anda kenal dengan orang yang Anda pada hari-hari ini sedang kumpuli, tanya sama mereka, apakah kamu sudah terima Tuhan sebagai Juru Selamatmu satu-satunya? Tapi ingat ya Pak Ibu, pembicaraan ini Anda tidak boleh memaksa. Sekali lagi tidak boleh apa? Memaksa. Karena kalau Anda paksa tidak akan baik dan tidak boleh memaksa. Tetapi saya percaya ketika Anda melakukan pendekatan, Roh Kudus pasti akan melembutkan hati orang itu. Amin. Saya percaya Pak Ibu sekalian, Anda mungkin hari-hari ini sudah berdoa, Tuhan lembutkan hatinya, Tuhan tolong dia, Tuhan biar dia kenal Engkau. Bukan ini masalah datang ke gereja, tapi biar dia terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Saya mau dikatakan itu hal yang lebih penting. Kami mau mengajar Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu akan menemukan hal ini, ajak mereka untuk terima Tuhan Yesus. Pada hari ini saya mau mengajarkan pada Bapak Ibu, ini adalah contohnya
foto ya, Bapak Ibu bisa catat ya, kurang lebih seperti ini. Intinya adalah berkata seperti, ikuti saya berdoa ya. Kemarin anak-anak ini juga disuruh ikuti kami berdoa. Intinya begini, Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku, jadilah penguasa tunggal di dalam hidupku. Ampuni segala dosaku ya Tuhan, dan aku percaya Engkau telah menebus segala dosaku. Mulai hari ini aku adalah anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Itu yang kami ajarkan, Pak Ibu. Jadi setelah mereka ikuti doa kita, jadi begini Pak Ibu, andai saya sedang berbicara dengan seseorang yang saya bilang, maukah kamu terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Guru Juru Selamat? Kalau dibilang mau, ikuti saya berdoa ya. Anda mesti ngomong begitu, ikuti saya berdoa. Dan mulai Anda katakan, Tuhan Yesus, masuklah di dalam hatiku, jadilah penguasa tunggal. Kurang lebih Anda bilang seperti itu. Dan apa? Bapak Ibu sekalian, ampuni segala dosaku. Mulai dari hari ini aku adalah milik Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya ajak mereka untuk mengucapkan keluar dari mulut. Itu penting Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau dia diem aja, saya nggak pikir itu adalah sesuatu yang sah. Tetapi mereka harus mengaku dengan mulut. Karena Alkitab yang bilang apa? Mengaku dengan mulut dan percaya dalam hatimu. Setelah saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ingat trivia apa yang terjadi? Saya dari pembala salami trivia, benar? Yang saya bilang, selamat ya, kamu sudah terima Tuhan Yesus. Pak Luki juga gitu ya, selamat ya, Anda sudah terima Tuhan Yesus. Hari ini yakin ya, semoga tanggal 2 Maret 2025 Anda telah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beri kemuliaan pada Tuhan. Lalu susah atau gampang pertanyaan ini? Kalau doanya mah gampang, tapi membuat hati orang lunak lembut itu yang dalam proses. Dan saya mau bilang kepada jemaatku, jangan mundur. Kalau dia bilang enggak, saya nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Anda nggak perlu paksain. Anda nggak boleh bilang, neraka, enggak. Tapi satu saat pasti dengan terima Tuhan. Amin. Jadi jangan menyerah. Bilang sama kita, semangat. Ayo semangat. Ayo, tahu nggak apa yang terjadi? Anda sedang meletakkan fondasi iman supaya dia kenal Tuhan Yesus, supaya dia terima keselamatan. Nanti beranjak fondasi iman itu akan menjadi kuat sejalan dengan perjalanan rohani dia. Saya punya teman-teman yang dia adalah penginjil, dia bukan gembala, dia banyak menanggung jiwa banyak. Tetapi setelah mereka dikenalkan kepada Tuhan Yesus, dia bilang kamu harus punya gereja. Tuh ada gereja di situ, kamu bisa bertumbuh. Yuk saya antar, diantar supaya apa? Orang itu bertumbuh. Dan dia bilang sama pendetanya yang di situ, Pak, saya bawa jiwa, tolong digembalakan ya. Tentu dengan sukacita diterima. Disitulah perjalanan rohaninya. Perjalanan rohani orang tersebut dimulai. Ibu sekalian ingat, ketika kita ngajak mereka terima Tuhan Yesus di bumi, ya kejadiannya begini. Benar nggak? Begitu Anda amin, ya saya tadi kemarin, kalau masalah kemarin sama dia udah begitu aja ya. Tapi tahu nggak, di sorga sana apa yang terjadi? Saya mau sampaikan apa yang terjadi di sorga. Buka, baca sama-sama biar kita semangat. Lukas 15 ayat 10. Lukas 15 ayat 10, baca dengan kuat. Aku berkata kepadamu apa? Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Baca kuat. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ini bicara tentang dirham yang hilang, Pak Ibu sekalian. Alkitab menulis dan Tuhan sendiri yang bilang, Tuhan itu adalah pemilik sorga. Jadi dia tahu apa yang terjadi pada hari-hari ada orang yang bertobat. Firman Tuhan bilang apa? Ada sukacita pada malaikat. Satu sorga bersukacita.
Seringkali mungkin saya sebagai hamba Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sering membuat malaikat jadi bengong-bengong aja, nggak ada kegiatan. Kalau bersuka cita malaikat di sorga, wah bersorak-sorai. Mau nggak? Setiap saat, setiap waktu kita sekalian bikin malaikat di sorga ini bersorak-sorai sepanjang saat. Amin. Karena apa? Melihat kita mulai memperkenalkan kasih Kristus kepada banyak orang. Kalau Bapak Ibu pernah makan ke The Post atau yang mana yang kita makan ada ulang tahunnya, ada yang ulang tahun biasanya karyawan-karyawannya pada nyanyiin tuh. Pokoknya tolong dikentong Pak Ibu ya. Sebenarnya mereka senang kalau seperti itu. Daripada mereka ngangkutin piring, mereka lebih senang nyanyi sebenarnya. Benar Pak Ibu, lebih senang karena apa? Iya ya, pokoknya kita senang. Saya menggambarkan begini, orang yang ulang tahun adalah orang yang bertobat, dan mereka anggap aja malaikat dan nyanyi terus. Kalau bisa Pak, saya digaji dibayar buat nyanyi, bukan buat beresin meja, buat ngepel, pokoknya buat nyanyi aja. Tapi nggak ada jabatannya di situ. Menyanyi adalah buat sukacita. Lihat tuh, satu orang bertobat, seluruh malaikat Allah bersorak-sorai, bersukacita. Puji Tuhan, semangat. Ayat yang terakhir sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Ini pondasi iman. Alkitab bilang, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa yang membuat orang dosa itu berbalik dari jalannya yang sesat, ia menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Kamu sih mari naik ke atas. Yakobus menulis ya bahwa barang siapa membuat orang berdosa mungkin hari itu Pak Ibu sekalian, dia sedang membelakangi Tuhan. Dia sedang membelakangi Tuhan, hidupnya malah jalannya kesasar. Tapi ketika Anda datang, Anda bilang, ayo kenal Tuhan, ayo balik dari jalan yang sesat. Dia menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Pak, Bu, seberapa banyak malaikat yang bersorak-sorai pada waktu kota Niniwe diselamatkan. Karena ketika Yunus masuk ke kota itu dan dia cukup berseru, bertobatlah, sebab kalau tidak akan Tuhan tunggang balikan kota ini. Kita bilang dari raja sampai dengan rakyat, dari yang bernafas ternak sampai dengan yang segala-galanya, mereka berbalik pada Tuhan. Puasa, minta ampun, duduk dalam debu, mengakui kesalahan mereka, dan Tuhan meluputkan amarah bencana ke kota itu. 400.000 lebih orang yang tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Kita bilang malaikat Tuhan bersorak-sorai gemuruh di atas sana. Hari itu pondasi sudah terbangun. Pengenalan akan Tuhan yang akan berlanjut. Saya percaya kalau pada saat sore hari, ayo bangun pondasi iman. Kamu sudah kuat pondasinya, kamu buat bangunan yang baru, ada pondasi-pondasi iman yang lain. Tapi ingat satu hal, pastikan firman itu ada di dalam mulut dan ada di dalam hati. Maka tidak percaya ketika ada di dalam mulut dan ada kita, yang pertama kali orang mendapatkan berkat daripada Tuhan itu sendiri. Lalu selanjutnya orang lain, dan orang lain. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan persiapkan diri kita untuk bersyukur. Haleluya. Terima kasih.